Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan zikir tahlil yang dilanjut dengan salawat al-Barzanji yang dipimpin oleh beliau Ustadz Muhammad Taufik dan Ustadz Syaifur Rahman. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi dapat menambah kecintaan kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil akhir nanti kita pantas menjadi umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Meningkat pada acara selanjutnya, yakni Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Gus Rozak selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Cikarang Pusat. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Kacau ini Pan MC. Saya baru nyalain rokok. Sengaja ngerjain saya. Tadi ngempet buat pengen ngerokok saya. Malah datang maulid. Waduh. Bener-bener dikerjain panitia ini. Ya Allah. Sambil deprok nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Yang sama kita hormati para alimin ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya belum pada kenal, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada para kiai di sini. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan safari maulid arba'in. Mudah-mudahan dengan arba'in atau safari maulid ini kita mendapatkan predikat orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Para jamaah, ibu, bapak, adik-adik, saya duduk di sini sebetulnya berperan sebagai badal dari Gus Faiz Taufik Nawawi. Beliau hampir seminggu yang lalu apa berapa minggu yang lalu WA saya, karena beliau jam terbangnya sudah luar biasa, beda sama saya.
Kenapa bedanya beliau mah kurus, saya gemuk, jadi jam terbang saya nggak bisa terbang-terbang. Gitu. Iya, nggak tinggi-tinggi. Kalau beliau kurus, ketiup angin juga terbang. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah ceramah saya ada yang salah, jangan salahin saya, salahin Gus Faiz aja. Gitu. Enaknya jadi kenek itu begitu Pak. Iya. Jangan ditutupin, berarti nggak boleh diminum ini. Mau saya, bagaimana sih? Jadi kan kalau Gus Faiz itu supir aslinya, kalau saya supir tembak. Gitu. Kalau seandainya saya agak geradak geruduk, ya wajar saja, karena kenek disuruh nyupirin. Gitu. Tapi walaupun bagaimana, walaupun saya kenek, urusan amplop jangan dibedain. Gitu. Buatan. Di sini ada Jawa juga ya. Jawa semua, langgis bos pun tak Jawa mawon. Kalau ini asli tiang Bekasi, cuma gede teng Kediri. Ya sekedar kita kenalan dulu. Kalau saya begini santai aja lah. Kita nggak usah tegang-tegang ceramah, sampai tegang, ngejelasin sampai tegang, jangan. Itu bukan dikatakan riyadil jannah. Pengajian itu kan taman surga. Lah kalau taman surga orang-orang yang dengerinnya tegang, itu nggak jadi taman surga. Iya, neraka itu Pak. Kok saged? Nah, seseorang yang dinadi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, ciri-ciri penghuni surga gitu ya. Itu adalah ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Maka kata Allah, irji'i, balik kalian ke sini kepadaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang masuk surga? Orang yang jiwanya tenang. Lah kalau ngaji kok kita tegang, itu berseberangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi yang mengatakan hilkul dzikri, hilkullah, tempat mengingat Allah itu adalah riyadil jannah, itu berseberangan nantinya. Nah, kalau ada pengajian kok tegang, bikin tegang orang, itu perlu dipertanyakan. Akhirnya saya punya kesimpulan, kalau ngaji ya santai saja. Boleh sambil ngerokok, cuman kadang saya suka kesel juga. Jamaah boleh ngerokok, penceramah nggak boleh. Nah itu yang repot. Padahal saya lagi ngerokok baru nyumut itu tadi. Ya Allah, gue deg banget itu. MC posong gaji nanti. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, para jamaah rahimakumullah. Ya itu sekadar selendang mukadimah dari saya. Saya tadi dibilangin sama beliau, di sini kalau bulan Maulid itu arba'in, berarti 40 malam keliling. Masya Allah, pantas BCM ya. Bumi Cinta Maulid. Ya, Bumi Cinta Maulid. Jadi saya malu sendiri. Baru berasa di sini bahwasannya gebyarnya orang-orang merayakan Maulid di sini. Di tempat lain saya belum pernah melihat. Bukannya saya karena takut nggak boleh pulang nih, bukan. Wah muji-muji takut nggak dibolehin pulang, enggak. Tapi baru kali ini saya dengar orang lain Maulid sampai 40 hari berturut-turut. Perlu kita ketahui di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan ada malam yang lebih utama dari Lailatul Qadar, yakni malam dilahirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa malam Lailatul Qadar malam kelahiran Kanjeng Nabi itu lebih utama dibandingkan dengan Lailatul Qadar? Karena kalau Lailatul Qadar itu tahapnya hanya sebatas atau pemberian Allah kepada
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berbeda dengan dilahirkan Kanjeng Rasul. Sangat berbeda dengan dilahirkannya Kanjeng Rasul. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul diutus untuk seluruh alam semesta. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibrilu nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittihani wal bisyarat. Wahai Jibril, seru oleh kamu. Perintah Allah kepada malaikat Jibril. Nadi fi sairil makhluqat, seluruh makhluk min ahlil ardi was samawat, baik dia penghuni langit maupun penghuni bumi. Untuk apa? Bittihani wal bisyarat, menyambut dengan gembira atas dilahirkannya manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kesimpulan bahwasannya Maulid Nabi ini lebih mulia, lebih utama. Bahkan bukan cuman satu atau ribuan malaikat, tapi seluruh penduduk langit bumi semua ikut menyambut atas lahirnya Kanjeng Nabi. Maka dari itu ketika ada seseorang yang mengatakan perayaan Maulid Nabi ini tidak ada ajaran dari Rasul, itu kecintaannya perlu dipertanyakan. Wong malaikat aja disuruh kok dia manusia udah berpelan melebihi malaikat. Nah, alhamdulillah saya berpikir kalau di perumahan ini, karena saya tinggal juga di sekitar perumahan Jababeka yang notabene-nya jarang sekali ngadain Maulid Nabi. Belum pernah saya diundang Maulid di daerah Jababeka, memang kebanyakan ya begitulah ya, dalam tanda kutip. Sehingga ketika saya dikasih tahu suruh ngisi di daerah perumahan BCM, saya pun sudah berpikir juga, masuk di perumahan Maulid sih. Ternyata malah lebih dahsyat. 40 hari, itu biayanya gimana itu? Alhamdulillah. Tapi para hadirin jamaah rahimakumullah, jangan merasa ketika kita bersumbang, menyumbangkan harta kita untuk Maulid, ini jangan ragu. Karena ada sebuah kisah dalam kitab Qissatul Maulid, Qissatul Aulia, maaf. Suatu ketika ada seorang nenek-nenek namanya Maimunah. Nenek-nenek udah tua, Pak. Ya, udah tua. Iya, kalau masih muda bukan nenek-nenek, perawan atau ABG. Ada jus janda usia subur gitu. Slow aja. Tapi direkam ini ya. Mudah-mudahan nggak berteman sama istri saya gitu. Ya Allah. Ada ibu-ibu ya, Bu, kedengeran buatan? Tadi di dalam Qissatul Aulia itu ada seorang nenek-nenek bernama Siti Maimunah lagi ngelamun, Pak. Di tengah melamunnya dia, datanglah anaknya. Ibu, kenapa panjenengan kok ngelamun dari tadi saya perhatikan? Jawab ibunya, wahai anakku, aku ini sedang gundah gulana.
sedih hatiku dan sakit sekali hatiku. Kenapa aku diciptakan sampai detik ini tidak bisa untuk merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempunyai rasa iri, dia mempunyai rasa cemburu kepada orang-orang. Karena di luar sana ketika merayakan Maulid bukan cuma 100-200 ribu yang dia keluarkan, tapi bahkan ratusan juta, unta, kebo, sapi apa juga disumbangkan untuk perayaan Maulid Nabi. Lah dia sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, merasa sedih dengan miskinnya dia sehingga dia tidak bisa melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah lamunan itu dan sedang mengobrol sama anaknya, timbul pikiran ibu tersebut. Nah, ibu nggak punya apa-apa. Jangankan untuk menjual kambing atau sapi, beras pun ibu tidak punya. Tapi di dalam benak ibu, ibu ingin sekali menyambut gembira atas dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merayakan Maulidnya. Apakah kamu bersedia ibu jual? Kira-kira kalau anak bapak dikata begitu, Neng, lu mau gak gue jual? Itu bukan baik. Yang ada malah ngamuk. Bapak, orang-orang punya anak disayang, dia punya anak malah dijual. Emak kan begitu ya kan. Wah, udah apaan tahu dah anak kita kalau digituin sama emaknya. Tapi kalau ini, dalam hal ini beda. Kenapa? Karena ibunya orang yang salihah, anaknya pun ikut salihah. Kok bisa ibu salihah, anak ikut salihah? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah paling pertama dalam kehidupan anak kita. Ketika seorang ibu ini baik, maka sudah bisa dipastikan anaknya akan menjadi baik. Tapi kalau ibunya tukang ngerumpi, ibunya tukang ngomongin orang, tukang gibah, tukang adu domba, sombong, sering marahin sama bapaknya, jangan salahin anak kita. Kalau besok anak kita berani sama kita, kalau besok anak kita punya sifat yang tidak baik, maka kalau kita ingin mempunyai anak yang baik, carilah istri yang baik. Kalau istri kita kurang baik, cari lagi biar ini masuk. Kalau ibu nggak mau dicarikan ibu yang baru, ya berbuat baiklah supaya anak kita menjadi baik. Udah ancamnya begitu. Kalau bini nggak mau baik, sedangkan baik atau tidaknya anak kita di masa yang akan datang itu tergantung kepada ibunya. Maka ibu kalau nggak mau dimadu, kalau nggak mau dipoligami, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang solihah. Cocok bu? Ibu-ibu udah ngancem aja ini. Makanan yang bikin ibu-ibu ya? Saya ngeri diracun baik. Karena ibunya orang yang salihah, anaknya pun ikut salihah. Akhirnya ketika ibunya mengutarakan ingin menjual anaknya, Bu, kalau ibu menjual saya atas dasar kecintaan ibu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku sebagai anakmu sangat ikhlas dan sangat ridho. Tidak apa-apa kita di dunia berpisah. Yang penting kelak di akhirat kita bertemu dan bisa kumpul bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada keputusan, anaknya dijual. Setelah dijual mendapatkan uang,
dia belanjakan, beli beras, beli kambing, masak nasi kebuli. Ada sini kebuli, maulid. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya bungkusin. Ibunya masak, dia nggak mau nyuruh orang, dia masak sendiri karena saking cintanya sama Rasul, dia nggak mau berbagi pahala. Dimasak sendiri, uang sendiri, bahkan anaknya dijual untuk merayakan Maulid Nabi. Setelah selesai masak, semua sudah siap. Ibu tadi keliling ke kampung-kampung dengan niatan untuk mengundang. Emang dasar manusia, ketika yang punya hajat itu orang yang nggak punya, itu tanggapannya beda. Bahkan ada yang ngomong, jangan mau datang ke maulid dia mah. Paling juga kayak di sini disuguhin teh doang sama air putih katanya begitu. Rokok ya, mau ngerokok juga suruh dimatiin katanya begitu. Jangan mau. Itu tetangga pada ngomong begitu, ngomongannya udah nggak enak. Setelah Isya dia tungguin, karena acaranya setelah Isya. Ditungguin oleh ibu tersebut. Jam 7, jam 8, 9 belum datang juga, 10 belum datang juga, 11 belum datang juga, 12 belum datang juga. Ibu itu nangis luar biasa. Ya Rabb, kenapa engkau tega? Aku sudah rela menjual anakku, bahkan semua sudah kusediakan. Sedikit pun uang itu nggak aku makan, karena aku bertujuan ingin merayakan maulid kekasihmu. Tapi kenapa balasannya seperti ini ya Rabb? Belum sempat dia selesai berucap seperti itu, datang rombongan yang tidak dia kenali. Seraya mengucap assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget di siapa? Kaget dia, udah lagi nangis, beku kojotan, kukulean. Wah, udah luar biasa. Karena apa? Ini gue percuma udah jual anak, nggak ada yang datang, siapa yang mau makan ini? Lalu datang rombongan tersebut, wahai Maimunah, kamu jangan bersedih, kamu jangan khawatir tidak datang tetanggamu. Aku dan rombongan Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahmu untuk ikut serta merayakan hari kelahiranku. Kira-kira untung atau rugi itu? Beruntung Pak. Kenapa bisa dikatakan beruntung? Ketika seseorang yang bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di alam dunia, maka dia akan bertemu pula dengan Rasul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sedikit pun ada keraguan dalam benak kita kalau mau nyumbang untuk acara maulid. Itu sudah ada kisahnya. Terkadang beda prakteknya di Indonesia. Panitia udah kumpul, sepakat. Maulid, arba'in setiap hari ini jam segini di sini. Keliling panitia ke setiap rumah. Kadang ada yang lihat panitia udah ketakutan. Kunci rumah Pak. Bilangin gua nggak ada. Parahnya lagi, bapaknya mau nyumbang. Panitia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka sama bapaknya. Ada apa dong? Ini weh, saya mau ngadain maulid. Wih cakep itu katanya. Saya mau nyumbang katanya. 500.000. Itu belum dikasihin ke panitia, emaknya udah datang. Pak,
beras udah habis. Anak besok bayaran sekolah. Jangan belagu dah lu kata. Melarat, kagak usah belagu. Kan begitu tuh kita. Orang mah kalau berpikir begitu ya. Ya bapaknya mau nyumbang 500.000 tambahin. Jangan malah dilarang. Ini berbalik. Mana bentuk cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menyambut hari lahirnya saja kita masih ragu-ragu untuk menyumbangkan harta kita. Saya berbicara seperti ini bukan dibisikin panitia karena di sini susah diambilin sumbangannya. Enggak, saya enggak punya nomor panitia. Enggak, saya punya nomor Gus Faiz doang. Enggak. Ada juga tadi yang jemput tuh ya dari kemarin. Baru kemarin saya dikasih, enggak tahu. Ya kalaupun ada ya syukur gitu. Yang begitu berarti tersinggung urun. Ada ya, Pak? Ada ya, Pak? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Saya percaya, kenapa? Karena 40 hari loh. Sanggup untuk melaksanakan maulid. Itu tanda saya percaya. Cuman saya lagi ngobrolin ini mah di sono di Karang Pusat. Ya. Sampai saya suruh ceramah suruh nombokin juga gitu. Itu terjadi, Pak. Suruh ceramah suruh nombokin juga. Ini amplop buat gua bingung ini. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bukan berarti kita apa-apa kudu duit, enggak. Karena yang namanya kita mengadakan acara itu enggak lepas dari uang. Bukan materialistis panitia itu. Iya buat beli jajanan, suguhan, habis ini makan. Itu kan perlu uang. Jangan pernah takut sedikit pun ya. Kemudian itu berkah dari maulid. Lalu tujuan maulid itu apa sih? Apakah cuman kita duduk bareng membaca Qisatul Maulid, baik diba berjanji tadi dibacakan atau apa? Enggak cuman itu saja. Tapi harus mempunyai athar. Mahwal athar? Athar itu bekas. Harus ada bekasnya. Jangan kita maulid 40 hari berturut-turut kita laksanakan maulid, tapi kehidupan kita sehari-hari belum bisa mencontoh akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Barjanji yang terakhir itu dikatakan salah satu sifat Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Ya begitu ya. Bener enggak? Bener enggak, Bang? Kalau bener benerin, kalau salah benerin. Nah iya, kalau salah mah jangan disalahin, Pak. Orang salah benerin. Salah disalahin, salah lu. Akhirnya apa? Orang nggak mau lagi. Ketika kita melihat orang bersalah, jangan disalahin. Pak, yang benar itu begini. Itu cara negor yang baik. Negor disalahin, lu salah. Orang yang tadinya mau rajin, adzan nih misalnya. Bocah muda baru pengen tobat, istilah zaman sekarang hijrah. Iya, hijrah, pemuda hijrah. Hijrah yang dari tadinya kagak pernah sholat jadi sholat gitu. Jangan sampai hijrah yang tadinya doyan maulid kagak doyan maulid. Nah itu hijrah yang gak beres itu. Bocah baru seneng pengen ke masjid. Ya namanya orang jarang ke masjid udah lama disuruh adzan. Akhirnya saking gemeterannya dia, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Oh, ilah. Le emang saking kagak pernahnya dia salat ke masjid adzan dia kagak pernah kedengar. Lah kita salahin, kita omel-omel. Lu bagaimana sih, Tong?
Itu ada sampai keder begitu katanya. Ya, ada nih keder kan dari hayya sholat ke Allahu Akbar. Keder lu tong. Nah, akhirnya kita caci maki, kita hina, kita omelin. Saya yakin besok dia nggak mau balik lagi, Pak. Bagaimana cara mengingatkan yang baik? Ya Mbak, ya ketika orang itu salah, jangan teriak kita sambil nunjuk-nunjuk. Paranin. Bang, salah. Salah ya? Iya. Bukan hayalah sholahu akbar, bukan. Bisa lupa kan? Sudah lama kagak adzan. Begitu. Enak kan? Ya maaf ya Bang ya. Saya cuma ngingetin doang. Iya nggak apa-apa. Lah ini enak. Ini orang salah. Yang tadinya kagak pernah ke masjid datang. Giliran orang salah mah. Yang kagak pernah sholat juga datang ikut menghakimi. Ini terjadi di kehidupan kita. Bagaimana caranya mengingatkan seseorang itu? Jangan dengan kita menghakimi bareng-bareng. Weh kamu salah, kamu harus seperti sehingga dia berperan bukan sebagai manusia lagi. Mohon maaf, saya sering ngomong di mana-mana. Ketika kita ingin mempelajari ilmu agama, pelajari dulu ilmu tentang kemanusiaan. Sehingga ketika nanti kita membela agamanya Allah, kita bertindak sebagai manusia bukan sebagai Tuhan yang menghakimi orang, yang menganggap semua orang yang tidak sejalan dengannya adalah orang ahli neraka, adalah munafikin, adalah orang yang ahli bid'ah. Enggak, Pak. Ini bukan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh ada tata cara kita mengingatkan. Coba kita praktek dalam sholat saja, kita nggak usah jauh-jauh. Ketika imam itu salah dalam rukun sholat, kita sebagai makmum, kalau laki-laki mengucap subhanallah. Itu pun yang dianjurkan orang yang di belakang imam. Kalau perempuan tepuk tangan, jangan tepuk pramuka, kelamaan. Kelamaan. Tepuk tangan, Itu cara yang mengingatkan sesuai syariat. Ini ketika imam salah yang teriak, kenapa orang yang di pangkalan ojek yang nggak tahu menahu tentang kesalahannya imam. Begitu pun dalam kehidupan nyata ketika kita melihat pimpinan kita salah, ya orang yang paling dekat dengan imam yang dianjurkan untuk mengingatkan. Kita sebagai yang lain nih nggak ada kewajiban untuk mengingatkan imam. Tarik orang tersebut, kamu salah, harusnya seperti ini loh. Padahal Islam itu mengajarkan dalam sholat juga udah ada mengajarkan tentang kehidupan hari-hari kita. Ini ya Allah ya Rabbana ya Karim. Mohon maaf, di media sosial kita ikut mencaci maki. Ini kalau bapak, ibu masih bertingkah seperti itu, di media sosial kita mengumbar aib orang lain, bapak meninggal itu belum dihapus, akan menjadi dosa jariah. Bukan cuman sodako yang jariah, bukan cuman amal yang jariah, bukan cuman pahala yang jariah, dosa pun bisa menjadi jariah ketika kita menyebarkan aib orang lain. Ini ada kisahnya, Pak. Pada zaman Imam Malik, salah satu imam dari 4 mazhab, suatu ketika ada seorang pelacur meninggal dunia. Maaf, agak jorok nantinya. Maaf banget. Itu dasar ibu-ibu, mulutnya kagak bisa direm. Ibu-ibu kan begitu. Kalau ditanya, Bu dari mana? Dari pasar, Bu. Mana macet tadi di jalan. Tanyanya dari macet di jalan, mana cabai naik, bawang naik. Mana bau banget itu pasar. Udah gitu saya kecopetan, Bu. Wah, apa baik dibahas. Padahal nanyanya dari mana? Ibu-ibu tuh.
Ditanya dari mana ke cabai mahal juga tahu kita. Ya kayak kalau kita pengen tahu informasi, ibu-ibu tanya sekali aja. Semua saya ketemu si anu bu katanya. Buset, pakai gelangnya banyak banget, saya tahu itu boleh ngutang katanya. Tahu motornya bagus, saya tahu itu ngutang bu. Ngeredit kemarin saya, yang ngereditnya sama teman saya. Wah ini kemana pemelas, terus ngobrolin tetangga, semua tetangga diomongin. Padahal itu nggak baik. Padahal itu dilarang. Nah, itu bu ya. Jadi setelah ngaji dari sini, sifat seperti itu hilangkan. Jadi kalau misalnya ibu mau ngomongin orang, ingetin, jangan ngomongin orang. Kata siapa? Tuh kata ustadz yang gendut. Ah itu mau ngomongin orang pak. Lah sama baik itu ustadz yang gendutnya, yang hitam lagi. Waduh. Yang tadinya mau ngingetin orang ngomongin lagi baik. Emang begitu ibu-ibu. Ya Allah, sampai ustadznya kena pak. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Balik lagi ke kisah tersebut. Ketika sedang dimandiin, ibu-ibu, salah satu dari ibu-ibu tersebut nyeletuk. Ya Allah, ini kemaluan katanya. Udah kemaluan laki berapa ini yang masuk ke ini? Ambil dipegang. Dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini tangan rapat dengan kemaluan pelacur tersebut. Kagak bisa dilepasin. Sampai geger, ini bagaimana ini? Apa harus dipotong tangannya apa bagaimana ini? Akhirnya, coba kamu datang ke Imam Malik. Ini bagaimana caranya, ada nggak hukumnya? Datang ke Imam Malik, Imam gimana ini? Ibu-ibu ada yang begini. Ya udah terus saya ke sana. Datang Imam Malik. Kenapa bu? Bagaimana kronologinya? Saya tiba ngomong begitu doang Ustaz katanya. Ya Allah. Ya Ustaz lagi kita tentoin ke zaman kita lah ya. Saya cuma ngomong begitu doang katanya. Ibu tahu nggak? Ketika ibu menyebarkan aib orang, mengatakan si anu ahli zina, ibu mendapatkan dosa zina. Maka hari ini ibu harus menerima hukuman cambuk 100 kali. Hukumannya hukuman orang yang zina ghairu muhsan. Kalau hukuman menyebar aib orang harus dicambuk 100 kali. Kenapa? Dosanya sama. Ketika kita menyebarkan aib si anu tukang mabok, berarti kita juga mendapatkan dosa mabok. Bagaimana caranya dakwah seperti itu? Ya dengan cara pelan-pelan tadi itu. Bilhal, bimau'izatil hasanah, dengan pitutur yang baik, bukan dengan memfitnah dan menyebarkan aib seseorang, Pak. Ini dakwah yang salah. Akhirnya setelah itu dicambuk 100 kali bisa lepas. Itu tandanya apa? Ketika kita menyebarkan aib seseorang, sama saja kita melakukan aib tersebut. Tutup aib orang itu, jangan sampai dibuka. Nah, balik lagi ke masalah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa menit ini? Lanjut. Malam minggu, ketara jomblo malam minggunya di pengajian. Emang biasa kalau malam minggunya jomblo ya di pengajian, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, daripada gaul-gaul yang nggak jelas. Malam minggunya ngaji berkah. Lalu pengantin baru malam minggunya ya MC pengantin baru. Alhamdulillah. Udah berapa hari bang? Baru 6 bulan nikahnya, 5 bulan. Udah punya anak? Tapi udah hamil? Udah hamil? Alhamdulillah. Kalau belum hamil berarti belum bisa itu. Belajar sama saya. Ya Allah, boleh diminum ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal aya'i wat tawadhu'. Ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu sangat pemalu. Kanjeng Rasul itu sangat pemalu. Maksudnya kalau ketemu orang ngumpet atau bagaimana? Gitu. Tidak. Kanjeng Rasul itu sangat pemalu. Ketika kata Allah, inna fatahna laka fat'am mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yansurakallahu nasran aziza. Ya betul, bener gak? Hah? Nah itulah pokoknya ya. Saya lupa. Ya maklum. Tapi kudu hafal Pak. Minimal lancar lah bacaan maulid itu. Kalau kita ini kan ada Nahdlatul Ulama. Minimal nggak hafal juga kita lancar bacanya. Karena maulid itu kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Sama'il itu dikatakan ma min baitin aw mahallatin aw masjidin quri'a fihi maulid sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikah fi ahli dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah waridwan. Ketika suatu tempat itu dibacakan maulid, maka tempat itu Allah kirimkan malaikat. Tempat tersebut dikirimkan malaikat di tempat yang dipakai untuk membaca maulid. Wa ammahumullah birrahmah waridwan. Dan Allah jadikan orang yang keluar dari majlis ini, majlis yang membacakan maulid Nabi SAW, mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mal kudu hafal. Kata Allah, wahai Muhammad, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku telah mengampuni seluruh dosamu, baik yang engkau telah kerjakan ataupun dosa yang belum engkau kerjakan. Tapi dalam sebuah kisah, Allah sudah menjamin Nabi Muhammad, udah pokoknya kamu mau bakal masuk surga. Lu mau ngelakuin dosa juga udah gua ampunin. Kagak ngelakuin dosa juga udah gua ampunin. Kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah gua ampunin pokoknya. Lu mau bagaimana ge? Serah lo. Mau jungkir balik, mau bagaimana? Pokoknya udah gua ampunin. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sampai bengkak kakinya Pak. Sholat bengkak kakinya. Sini ada yang bengkak kakinya. Paling ya asam urat. Rasul saking rajinnya ibadah salat gak pernah ditinggalin. Bahkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam sehari semalam itu 73 kali kanjeng Rasul mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kalau kita dapat jaminan begitu, kita udah dijamin. Wah, kita mau makan tidur. Wah, nyari apa gitu. Udah bodo amat, gue mau udah dijaminin masuk surga. Mau gimana kah? Ngeliat orang sholat, lu mau gak jamin surga, gue mau udah dijamin. Lu sholat. Ngeliat orang berangkat, iya begitu cong, lu mau kudunya. Lu makan gak dijamin, lu sholat lu. Gue mau udah dijamin, gue mau gimana ke? Kita itu begitu. Tapi Rasul gak seperti itu. Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kakinya sampai bengkak. Sehari semalam 73 kali Rasul itu beristighfar minimal. Kita yang belum ada jaminan dari Allah, seberapa kali kita beristighfar sama Allah dalam sehari semalam? Hah? Paling gak istighfar, astagfirullah, banyak bayaran, astagfirullah kagak ada pinjaman. Gitu kita. Ya Allah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin sama Allah? Afala tadhakkarun abdan syakura. Apakah salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur?
Malu kan? Orang bersyukur itu karena malu. Itulah dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu syadidul haya, orang yang sangat pemalu. Gak pernah Rasul hidup miskin, Rasul itu. Bahkan tidak jarang Rasul itu gak makan. Sampai suatu ketika perutnya itu apa? Diblebet. Diikat pakai batu kerikil ditambah diikat kenceng. Buat apa? Nahan lapar. Padahal kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau minta sama Allah, Gunung Uhud, malaikat penjaga Gunung Uhud sudah menawarkan, ya Rasul, kalau engkau mau minta sama Allah untuk menjadikan Uhud menjadi emas, akan aku jadikan. Suatu hal yang gampang bagi Rasul. Tidak sulit bagi Rasul untuk meminta kebahagiaan, untuk meminta kekayaan. Tapi apa yang dijawab oleh Rasul? Aku sudah persiapkan doa ini untuk umatku besok di padang mahsyar. Maka aku gak mau minta apa-apa sama Allah. Malu aku. Kalau aku sekarang minta, besok minta lagi, malu. Minta apa? Ya Allah, habis sholat nih ya. Habis sholat kita minta, ya Allah, saya minta rezeki, ya Allah. Lalu kata Allah dijawab, lah itu lu pas sholat baca, dia duduk di antara dua sujud, itu apa? Itu mewarzukni, ya Allah, katanya. Di dalam sholat kita minta rezeki sama Allah, di luar sholat kita minta rezeki sama Allah. Padahal semua sudah diatur sama Allah kok. Dan bahkan Allah tidak akan mematikan manusia sebelum rezekinya habis. Jatah rezekinya itu habis. Tapi kita minta aja. Kadang nggak jarang kita demo sama Allah, ngajak teman-teman, ayo kita istighosah. Demo itu, Pak. Loh, jangan dikira istighosah demo loh sama Allah. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabal, ya Allah, ya Fatah, ya Razak. Itu demo sama Allah. Ibarat kita, wah sekarang ke Monas, turunkan harga sembako, turunkan harga BBM, begitu. Sama. Cuman bedanya memang itu dianjurkan. Gitu. Dalam Islam dianjurkan kita doa. Ud'uni astajib lakum, dikabulkan kok. Tapi ketika kita tidak dikabulkan doa kita, jangan berputus asa. Ingat, doa itu adalah ibadah. Jadi jangan mengharap sesuatu sama ibadah, jangan. Jangan sampai dengan tidak dikabulnya doa kita membuat kita nggak mau lagi doa minta sama Allah. Sedangkan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, di dalam Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, Abil Fadil Ibnu Athaillah Sakandari dikatakan salah satu tanda seseorang itu mengharap atau bergantung kepada amal, yakni kurangnya pengharapan ketika dia melakukan kesalahan. Dilarang, Pak. Nggak boleh kita mengandalkan amal kita. Doa itu kan permintaan. Enggak, doa itu ibadah. Urusan dikasih atau kagak itu urusan Allah. Maka jangan sekali-kali kita kaitkan ibadah kita dengan apa yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan itu semata-mata kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Mau jadi kemana baik ini ceramah kagak beraturan ini. Syadidul haya wat tawadu, sangat pemalu Kanjeng Rasul itu. Nggak pernah minta apa-apa sama Allah. Bahkan beliau rela lapar. Karena apa? Karena malu untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantuk tong. Romannya mabuk loh. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tawadhu. Tawadhunya itu luar biasa.
kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih muda, Rasul sangat mencintai. Kepada yang lebih tua, Rasul sangat menghormati. Itu akhlak Rasul. Jadi intinya ketika kita merayakan Maulid Nabi, jangan sampai 40 hari kita laksanakan Maulid Nabi, tapi setelah itu tidak ada sedikit pun akhlak Rasul yang menempel di dalam diri kita. Percuma kita begini. Ngebuang-buang duit doang. Bener saya mah. Buang-buang duit doang. Tapi mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid, dengan barokahnya Maulid yang kita baca tadi, menjadikan diturunkannya keberkahan kepada kita, sehingga kita pulang dari sini dikasih hati yang mau terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Sudah 1 jam ini saya. Udah 1 jam. Lanjut. Saya biasanya 1 jam, Pak. Lebih dari 1 jam ini lembur. Ya Allah. Itu inti dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menyambutnya Maulid Nabi itu karena perintah Allah itu untuk menyambut gembira atas dilahirkannya Rasul. Alasannya itu tadi yang tadi saya ceritakan. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan setelah Maulid tadi? Yakni perbaiki akhlak kita, perbaiki budi pekerti kita, perbaiki adabiah kita. Terutama adabiah anak kita. Jangan sampai kita punya anak nggak mempunyai akhlak. Kita punya anak ngelawan sama orang tua, nggak hormat sama ulama, mencaci maki ulama. Ini jangan sampai. Setinggi apapun ilmu kita, ketika kita tidak punya akhlak, ketika kita tidak punya adab, itu ibaratnya kita bikin kue lebih banyak garam daripada tepungnya. Kenapa? Kata Mbah Hashim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wa Ta'allim, Adabul Alim, itu dikatakan, ya bunayya ij'al ilmaka daqiqan, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu bagaikan garam dan akhlakmu, adabmu seperti tepung. Ilmu garam, akhlak tepung. Kalau kita masak kue, lebih banyak tepung apa garam? Tepung. Kalau banyak garam, siapa yang mau makan? Setinggi apapun ilmu kita, sealim apapun kita, ketika kita tidak punya akhlak, ketika kita tidak punya adabiah, sama yang lebih tua kita merasa lebih. Ketika ada orang berceramah, kita nggak mau mendengarkan ceramahnya kalau ceramah itu tidak sesuai dengan pikiran dia dan hati dia. Ketika tidak sejalan dengan dia, dia nggak mau dengerin, nggak mau hormat. Itu tandanya dia masak kue lebih banyak garam daripada tepung. Kagak enak dimakan, Pak. Yang ada keluar dari pengajian, kita dengerin ceramah seperti itu, jadinya kita benci sama orang lain. Saya dipesan sama guru saya, kalau diundang orang, diundang Maulid, dia ceritakan kisahnya Rasul, akhlaknya Rasul. Jangan ngomongin orang. Seandainya kamu ngomongin orang, ya, pas acara Maulid seperti ini, berarti kamu tidak sesuai dengan yang diharapkan orang yang ngundang. Orang yang ngundang kamu itu pengen dengerin bagaimana sih akhlaknya Rasul, bagaimana sih sifatnya Rasul. Pengennya begitu kan. Kita di sini malah ngomongin sifat orang lain. Kecewa nggak? Ketika kita kecewa, abang ngasih apa-apa sama saya, haram itu duitnya dimakan sama saya. Kalau saya ngomongin orang, tapi saya nggak ngomongin orang, nggak haram, enak lah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ibu, Bapak ya.
Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya Abdul Razak, ya kalau mau main silahkan monggo. Rumah saya di dekat Pasar Tegal Danas. Nanti ada pom bensin, ada parkiran bis-bis yang bekas, masuk aja ke dalam, nanyain aja Pesantren Nurul Falah. Kalau kata orang pesantren saya itu masuknya sempit tapi di dalam lega gitu. Kayak lubang sesuatu ya, masuk sempit, dalam lega. Orok juga bisa masuk ke dalamnya. Wah ya kalau udah malam ini begini ngaji caprok kemana baik. Apalagi ada pengantin baru. Aduh. Ya saya mohon maaf silaturahim. Ya kalau mau mondokin anak silahkan, monggo pondokin anak. Sementara pondoknya masih salaf. Belum ada sekolah umumnya. Sementara kita pakai metode Al-Falah Ploso. Karena saya dulu di Ploso Kediri, pakai metode Al-Falah Ploso. 3 tahun anak kita dididik akhlak, 3 tahun anak kita dididik tentang nahwu shorof, 3 tahun dididik fikihnya. Jadi 9 tahun di sana, insya Allah anak kita keluar berakhlak dan berilmu. Itu di pesantren saya begitu. Ini baru habis liburan pertengahan tahun, hari ini baru mulai ini masuk di pondok. Hari ini baru mulai, ya santrinya mah baru 8 orang. Kenapa? Karena baru berdiri 1 tahun. Ini santri pertama, baru berdiri 1 tahun. Monggo kalau misalnya mau mondokin anaknya ke sana, saya sangat terbuka. Jangan mikirin bayarannya bagaimana, itu mah bisa diatur. Nggak mampu berarti tanda tangan sama saya di atas materai. Ada istilahnya beasiswa istiqomah. Beasiswa istiqomah itu bagaimana? Ketika anak kita tidak masuk pengajian 3 kali berturut-turut tanpa keterangan, maka dia harus bayar. Kalau masuk terus monggo, paling bayar juga iuran teman-temannya buat bayar listrik dan sebagainya itu. Gurunya semua nggak ada, gitu ya. Pengajar baru 4, jadi promosi gratis ini gua. udah. Itu mah kalau penasaran silahkan datang ke sana. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang orang sini aja, nggak boleh.